Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara masif di Indonesia pada tahun 2015 telah menghanguskan 2,6 juta hektar hutan alam dan lahan gambut. Bank Dunia mencatat kerugian negara ditaksir mencapai 221 triliun. Sebagai akibatnya, 19 orang meninggal dunia dan 500.000 penduduk menderita infeksi saluran pernafasan akut. Kabut asap akibat kebakaran tersebut juga memaksa penutupan 24.773 sekolah selama 34 hari. Sehingga 4.692.537 siswa diliburkan secara nasional. Tantangan pun menjadi bertambah dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 30 Januari 2020 menyatakan darurat global terhadap virus corona. Pada saat ini, COVID-19 sudah menyebar luas ke banyak negara termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan pemulihan ditempuh oleh pemerintah, mulai dari pembatasan sosial berskala besar, pemulihan ekonomi nasional, dan kebijakan tentang adaptasi kebiasaan baru. Hal tersebut tentunya mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Karenanya, kami Green Radio Line hadir sebagai platform media berbasis digital yang menghadirkan informasi dan konten kreatif berkaitan dengan upaya mendorong perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Green Radio Line terus bertransformasi di era baru dengan visi dan misi menyajikan layanan informasi yang berkualitas, menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam soal lingkungan hidup, serta menginisiasi kolaborasi multi pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Green Radio Line juga berupaya menghadirkan program kegiatan secara offline dan hadir sebagai penyedia layanan konten kreatif. Green Radio Line juga berupaya menjadi media ideal yang terus belajar di tengah era disrupsi dengan konsep new media. Dalam perjalanannya, Green Radio Line menghadirkan beragam program siaran, informasi, dan program kreatif yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat luas tentang gaya hidup ramah lingkungan. Green Radio Line, Beyond the Limit. Akan tetapi, situasi disrupsi pada era pasca pandemi mengalami stagnasi dan cenderung lebih lambat dari masa pandemi. Hal tersebut berpengaruh terhadap aktivitas Green Radio Line. Perubahan dan kompetisi terasa sangat menekan. Independensi Green Radio Line sebagai media teruji. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat bertahan. Langkah konkret untuk penguatan Green Radio Line dilakukan. Green Radio Line menempuh arah baru, berkolaborasi dengan lembaga yang concern dengan keamanan teknologi, Atios. Tepat tanggal 27 Desember 2002 lalu, lembaga ini terdaftar sebagai konsultatif khusus di PBB. Sebagai jasa media informasi lingkungan, kami siap bekerja sama dalam pengembangan teknologi. Hubungi kami melalui www.greenradioline.id.